Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 110. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bil gunnah nakis ya. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka cara bacanya bunyi nun sukun masuk ke ya, wa may disertai bunyi dengung. Jadi di sini kita tahan wa may. Nah, dengungnya dari mana? Dengungnya bawaan dari huruf pertama. Artinya ketika masuk dari nun pertama, dari nun sukun ke huruf ya, ini tidak sempurna karena masih ada dengung yang terbawa dari huruf pertama atau disebut dengan idgham bil gunnah yang naqis, masuknya tidak sempurna atau sebagian. Wa may ya'mal, lam sukun disebut dengan lam mutlak. Dengan syarat lam sukunnya ini di hadapannya bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ra. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa may ya'mal Kemudian ada hukum mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya waw sukun yang didahului baris dhammah. Kemudian hamzahnya yang an, satu kata yaitu pada kata su'an. Maka sinnya ini dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Su'an. Kemudian di sini ada hukum izhar halqi, sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin kita bunyikan dengan jelas, jadi bunyinya masih bunyi n. Su'an au ada harfulin, sebab ada waw sukun yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka ini kita bunyikan lembut atau lunak, au yadlim. Kemudian ada hukum izhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Di sini hurufnya adalah huruf nun ya. Maka mim sukun kita bunyikan dengan m yang jelas. Au yadlim nafsahu. Kemudian di sini ada hukum mad silah qasirah karena ada hak domir, hak yang bentuknya seperti ini ya. Diapit dua huruf yang hidup, artinya sebelum dan setelahnya tidak ada sukun dan huruf setelahnya bukan hamzah. Maka hak domirnya kita bunyikan panjang 2 harokat. Nafsahu thumma. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah, atau boleh disebut gunnah aja ya, atau mim musyaddadah atau wajibul gunnah ya. Karena ada mim bertasydid, maka cara bacanya didengungkan. Jadi di sini bunyi m tahan kurang lebih 2 harokat. Tsumma sin punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya shofir, artinya berdesis seperti suara ular. Yastaghfirillah. Kemudian huruf ra dibunyikan secara tarqiq, sebab ra-nya berbaris di bawah, barisnya kasrah. Maka cara bacanya tipis, pangkal lidah tidak naik atau datar ya. Yastaghfirillah. Kemudian lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq, sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka dibacanya tipis. Jadi ini bunyinya lah,
Yastaghfirillah bukan Allah ya. Yastaghfirillah, la matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya ini 2 harokat. Yastaghfirillah. Nah, kemudian ada yang tertinggal tadi alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak dibaca atau diidghamkan. Yastaghfirillah yajidillah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya tipis. Jadi pangkal lidah datar bunyinya lah. Yajidillah. Lalu berikutnya ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya alif lam tidak dibaca atau kita lewat saja ya. Yajidillah, la matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Yajidillaha ghafur. Fu ada hukum maddobi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris lemah, maka cara bacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat. Ghafurar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas barisnya tanwin fathah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Ghafurar. Kemudian berikutnya ada hukum idgham bila gunnah. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf ra, maka tanwin masuk ke ra, ghafurar, tanpa berdengung. Artinya tidak perlu ditahan. Jadi ini masuknya idgham bila gunnah yang kamil, masuk tanwin ke huruf ra secara sempurna. Jadi tidak ada sifat yang tertinggal dari tanwinnya ya. Sudah masuk langsung semua ke ra. Ghafurar. Kemudian ra ini dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah. Maka cara bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Hi matobi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf ha panjang 2 harokat. Rahimah. Ma jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya baris 2-nya jadi 1 jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Rahimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahimah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.